Ada sepasang suami istri yang sudah lama menikah. Secara diam-diam, suaminya itu memasukkan uang 50.000 ke dalam celengan setiap kali dia selesai berhubungan suami istri. Tanpa sepengetahuan istrinya. Lalu kemudian di hari ulang tahun pernikahannya yang kelima, sang suami tersebut ingin menghadiahkan kado buat istrinya. Bu, ini kado buat kamu ya, di hari ulang tahun pernikahan kita yang kelima. Tolong Bu, dibuka ya. Setelah itu istrinya membuka kado tersebut dan apa yang terjadi? Sang suami menjadi kaget dan heran. Bu, kok isi celengan kita banyak sekali? Emangnya kenapa Pak? Loh, ini isinya banyak sekali uang 100. Padahal saya kan setiap kali kita selesai berhubungan, saya selalu memasukkan uang 50.000 Bu. Lah, kok ini isinya banyak sekali uang 100? Ih, Bapak aja itu yang pelit. Sedangkan sepupumu, adekmu, tetangga, bahkan bapakmu, dia memasukkan uang 100 Pak. Astaga Bu. Ada sebuah klinik praktek tukang gigi itu buka setiap hari. Di depan pintu gerbangnya tertulis cabut gigi 50.000 per biji. Tampaklah ada 3 orang yang sementara antri menunggu tukang gigi tersebut. Tidak lama kemudian, tukang gigi muncul dan berteriak, pasien pertama silakan masuk. Maka masuklah pasien tersebut. Di dalam ruang pemeriksaan, tukang gigi itu berkata, silakan naik di tempat tidur. Buka mulutnya. Dia pun mengambil alat-alat seperti tang, obeng, skrup, bor, cangkul. Lalu kemudian dia mulai mencabut gigi pasien tersebut. Pada saat dicabut, pasien itu berteriak keras, aduh Pak tolong, sakit sekali, tahan. Tidak lama kemudian setelah dicabut, pasien itu bertanya, berapa biayanya Pak? 150.000. Kok mahal sekali, di luar kan tertulis 50.000 per biji. Iya, gara-gara kau berteriak, 2 pasien yang tadinya itu menunggu, pada lari dan kabur. Seorang pilot tiba-tiba masuk ke dalam kabin dan berteriak, berhenti kalian semua. Lalu kemudian, seketika suasana menjadi hening. Begini kronologisnya. Ada sebuah rumah sakit jiwa yang oper pasien. Lalu, sebagian pasien itu dipindahkan ke rumah sakit jiwa yang ada di Surabaya dengan menggunakan pesawat Hercules. Dasar mereka semua itu orang gila, di atas pesawat dia main bola. Sampai bola itu terbang mengenai kepala sang pilot. Sang pilot pun marah-marah dan menyuruh mereka semua berhenti bermain bola. Tidak lama kemudian, suasana menjadi sunyi, sepi. Sang pilot merasa kaget, heran. Lah, kok mereka semua mau mendengar? Jangan-jangan dia sudah sembuh. Akhirnya sang pilot ingin memastikan keadaannya di belakang. Dia pun masuk ke dalam ruang kabin. Betapa kaget dan herannya sang pilot karena semua pasien yang membola tadi tersebut sudah pada tidak ada. Tinggal tersisa 1 orang. Hei, kemana semua temanmu tadi yang main bola? Keluar cari lapangan Pak. Astagfirullah. Sang pilot itu mengintip di jendela. Ternyata banyak yang tersangkut di pohon kelapa, bergelantungan di awan. Dan bahkan ada yang masuk ke dalam baling-baling pesawat lainnya. Lalu kamu, kenapa tidak ikut? Cadangan jas saya Pak. Astaga, untung kamu jadi cadangan. Ari, kenapa kamu tidak pakai sisir ke sekolah? Tanya gurunya. Maaf Bu Guru, sisir saya hilang. Kan bisa minta sama ibumu. Ibu saya sudah meninggal Bu Guru. Kalau begitu kau pinjam sisir sama kakakmu yang perempuan. Saya anak tunggal Bu Guru. Kalau begitu kau pinjam sisirnya bapakmu. Bapak saya botak Bu Guru. Dasar kau Sari. Hanya sekali akalnya ini Sari Puding. Din, kenapa ya setiap kalau kau masuk di bar, banyak cewek-cewek yang mendekat. Ada yang duduk di pahamu, ada yang memelukmu, bahkan ada yang menciummu. Sedangkan saya, 1 orang pun tidak ada yang mendekat. Oh, itu karena mereka melihat kunci mobil saya di meja, Pajero Sport. Sedangkan kamu
hanya membawa kunci motor. Makanya taruh kunci mobil dong di meja. Lalu keesokan harinya, si Idul pergi ke tukang duplikat kunci. Tidak tanggung-tanggung, dia langsung memesan 2 kunci mobil mewah. Pajero Sport dan Avanza Sport. Lalu kemudian di malam minggu, dia kembali masuk ke dalam bar. Dia kibas-kibaskan kuncinya. Pajero Sport, Avanza Sport. Tapi dia heran dan kecewa karena tetap saja tidak ada cewek yang mau mendekatinya. Lalu dia bertanya kepada si Udin, Din, kok mereka tetap tidak mau mendekat, Din? Padahal kan saya sudah perlihatkan kunci mobil. Buka dulu itu helmmu. Mana ada orang naik mobil pakai helm? Seorang ibu menyusui menegur sang pemuda. Mas, tolong jangan merokok di ruang ini. Saksikan di video selanjutnya hanya di cerita dari Sinjai Utara. Terima kasih. Sampai jumpa.